Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil tugas yang sudah saya selesaikan. Di sini saya diminta untuk menyelesaikan proyek data analis yang dimaksudkan untuk menguji pemahaman saya tentang data analis. Tujuannya antara lain: 1. Data preparation test. Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan ETL, extract, transform, melawat data menggunakan Python. Yang kedua, data visualization test. Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam hal visualisasi data. Yang ketiga, basic stats method test. Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan modeling data menggunakan statistika dasar. Nah, data yang akan saya analis, di sini saya sudah mendapatkan datanya. Data yang akan saya analisis yaitu data retail CSV yang sudah saya dapatkan di Google Classroom dari dosen saya. Isi data yang akan saya analis antara lain ini semua. Sebelum saya menampilkan tugas saya, di sini saya akan menampilkan isi data yang akan saya analis. Di sini berjudul data retail CSV. Dan ini isi datanya. Di sini ada nomor customer-nya, ada produknya, ada kode transaksi pertamanya, ada kode transaksi terakhirnya, ada rata-rata transaksinya, dan ada ini transaction count. Ini datanya semua. Kali ini saya akan menampilkan data saya yang akan saya importing. Sebelum itu, kita harus menambahkan data yang kita dapatkan tadi dalam Jupyter Notebook ini. Di sini saya sudah menambahkannya. Data retail CSV. Bagi teman-teman yang belum tahu menambahkannya bagaimana, di sini kita hanya tinggal mengklik upload dan kita menambahkan file ini. Di sini saya sudah menambahkannya. Lalu kita lanjut ke import data. Untuk mengimport data yang kita butuhkan adalah mengimport pandas. Pandas ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Ini kodenya untuk memanggil data yang tadi sudah kita miliki. Data retail.csv. Ini kita harus menggunakan .csv ya, teman-teman semua. Dan ini head ini untuk menampilkan 5 pertama sesuai yang diminta. Sini kita akan mencetak 5 data teratas saja, maka kita gunakan head. Dan ini datanya. Jaket, sepatu, tas, jaket, sepatu. Sama dengan yang ada di sini. Ada jaket, sepatu, tas, jaket, sepatu. Mencetak 5 data teratas saja. Lalu kita diminta untuk mencetak info dataset. Nah, ini info datasetnya, teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Melakukan data cleansing. 2 kolom, first transaction dan last transaction yang menunjukkan terjadinya transaksi tidak bertipe date time.
Maka ubahlah kedua kolom tersebut ke tipe data datetime. Kemudian cetaklah kembali 5 data teratas dari data frame df dan juga tipe data masing-masing kolomnya. Di sini belum datetime ya teman-teman. Di sini kita di nomor 2 diminta untuk membersihkan data dan mengubahnya menjadi datetime. Pembersihan data. Di sini kita tambahkan datetime. Nah, di sini sudah menampilkan datanya. Karena yang diminta hanya 5 teratas saja, maka kita akan gunakan kembali df head ini. Dan ini tipenya. Selanjutnya kita akan ke tugas nomor 3. Tugas yang diminta pada nomor 3 ini kita menentukan trend customer. Untuk menentukan trend customer ini, kita diminta mencari transaksi paling terakhir kapan dilakukan. Lalu klasifikasikanlah mana customer yang berstatus trend dan mana yang tidak. Setelah itu kita cetak kembali 5 data teratasnya dan informasi datasetnya. Teman-teman, jadi trend itu adalah pelanggan yang berhenti berlangganan atau yang sudah tidak memakai produk kita. Begitu, kita tambahkan ini. Lalu ini, jangan lupa last transaksinya. Dan ini hasilnya. Pelanggan yang berlangganan ini tidak ada, nol semuanya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 4, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Menghapus kolom yang tidak diperlukan. Gunakan fungsi bawaan Python. Salah satunya adalah Python keywords untuk menghapus suatu objek. Contohnya, kolom nomor dan row 6. Menghapus kolom yang tidak diperlukan. Nah, untuk menghapus itu, simple saja teman-teman. Kita hanya menggunakan del. Del-nya itu delete. Sini saya akan menghapus 0 dan juga row 6. Jadi di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Ini sebelumnya ada 0, ada 0 antara minumnya. Di sini saya hapus, maka akan menjadi kayak gini. Kita lanjut ke tugas nomor 5. Di sini untuk nomor 5 saya diminta membuat visualisasi customer acquisition per tahun. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi data berupa trend of customer acquisition per tahun dengan menggunakan bar chart. Untuk itu, buatlah fitur atau kolom tambahan yang merupakan tahun dari first transaction dan tahun dari last transaction masing-masingnya dengan nama dari first transaction dan dari last transaction sebelum melakukan visualisasi. Mungkin ini contohnya yang sudah diberitahu oleh dosen saya. Contoh bercatnya. Untuk nomor 5, visualisasi pelanggan berdasarkan tahun. Di sini kita pertama mengimport Seaborn ini untuk visualisasi data statistik. Di sini kita juga membutuhkan matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk pembuatan grafik. Ini sesuai yang tadi diminta berdasarkan tugas tadi. Ini hasilnya. Hasil visualisasinya ini juga.
Lanjut ya teman-teman ke nomor 6. Nomor 6 ini kita diminta visualisasi data transaksi per tahun. Visualisasikanlah jumlah transaksi per tahunnya dengan menggunakan bar chart. Sini kita diminta untuk menggunakan bar chart. Ini kodenya teman-teman yang sudah saya selesaikan. Jadi bar chartnya. Yang ini tahunnya dan ini total transaksinya pada tahun 2013. Segini transaksinya, teman-teman bisa kita lihat semuanya sampai tahun 2019. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini kita diminta untuk membuat visualisasi data juga. Di sini kita diminta untuk membuat visualisasi data rata-rata per tahun dengan menggunakan seaborn point plot. Visualisasikanlah tren dari tahun ke tahun rata-rata jumlah transaksi untuk tiap-tiap produknya. Di sini yang diminta adalah baju, jaket, sepatu, dan tas. Untuk sumbu X tahunnya, dan untuk sumbu Y ini rata-ratanya. Nomor 7. Ini kode yang saya gunakan teman-teman. Nah, X transaksi tahunannya dan Y rata-ratanya. Dan ini hasilnya teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Di sini kita masih diminta untuk visualisasi data. Tapi kita diminta untuk visualisasi data proporsi cermat customer untuk setiap produk. Dari sisi cermat customer, khususnya untuk melihat seberapa besar proporsi cermat customer untuk tiap-tiap produk dapat diketahui insight-nya melalui feature. Visualisasikan feature untuk keempat produk yang dimaksudkan. Di sini kita diminta visualisasikan feature untuk keempat produknya. 4 produk yang dimaksudkan. Dan ini untuk visualisasi data proporsi cermat customer-nya, teman-teman. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat sama-sama. Proporsi cermat. Di sini sepatu paling banyak, yang paling dikit baju. Lanjut untuk soal nomor 9, masih tetap diminta untuk membuat visualisasi data dengan melakukan distribusi kategorisasi control section. Di sini kita diminta melakukan visualisasi data dari distribusi kategorisasi control section. Kategorisasi ini dilakukan dengan mengelompokkan jumlah transaksi seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut. Ini kita melakukan visualisasi data dengan mengelompokkan jumlahnya. Mungkin ini contohnya teman-teman. Ini untuk kode yang saya buat. Kita lanjut untuk
Soal nomor 10. Di sini perintahnya membuat visualisasi data distribusi kategorisasi. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dari distribusi kategorisasi average transaction amount. Kategorisasi ini dilakukan dengan mengelompokkan rata-rata besar transaksi seperti yang diberikan oleh tabel berikut. Ini nomor 10. Saya lihat ya teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Di sini kita diminta melakukan fitur kolom dan target. Di bagian ini selanjutnya akan menentukan fitur kolom dari dataset yang dimiliki. Di sini dipilih kolom average transaction amount, kolom transaction dan year diff. Akan tetapi kolom terakhir belum ada, silahkan dibuat dahulu kolom year diff ini dan kemudian send dataset dengan fitur kolom ini sebagai variabel independen X. Untuk target tentunya persoalan tersebut dengan kondisi churn atau tidak. Send dataset untuk target ini ke dalam variabel dependen Y. Sini kita diminta untuk menambahkan. Ini yang kita tambahkan ya teman-teman. Hasilnya. Lanjut untuk nomor 12. Sini kita melakukan split X dan Y ke dalam bagian training dan testing. Setelah variabel independen X dan variabel independen Y selesai dilakukan, maka pecahlah X dan Y ke dalam bagian training dan testing. Bagian testing 25% dari jumlah entry data. Split X dan Y ke dalam bagian training dan testing. Sini kita akan mengimport train test split. Train test split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih, yaitu train dan data uji, D-test. Ini kodenya teman-teman. Ya ini semua. Sini kita diminta 25% dari jumlah entry data. Bagian testingnya 25%. Dan ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 13. Kita melakukan train, predict, dan evaluate. Langkah selanjutnya akan membuat model menggunakan logistik. Inisialisasilah model, fit, kemudian evaluasi model dengan menggunakan conversion matrix. Di sini kita akan mengevaluasi model dengan menggunakan conversion matrix. Ini kodenya. Ini logistiknya. Kita mengimport logistik ini. Ini dia teman-teman. Lanjut ke soal 14. Melakukan visualisasi conversion matrix. Conversion matrix kan telah dihitung sebelumnya dapat divisualisasikan dengan menggunakan heat map dari Seaborn. Untuk itu tampilkanlah visualisasi dari conversion matrix ini.
Ini tampilan confusion matrixnya. Yang ke-15, melakukan perhitungan akurasi presisi numerical, hitungan nilai akurasi presisi. Ini nih hasilnya teman-teman untuk yang 15. Untuk itu semuanya sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kata-kata saya yang kurang jelas untuk dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.